Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Isma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Taqabbalallahu minni wa minkum. Taqabbal ya karim. Ayat yang baru saja kita bacakan sekaligus sebagai dasar pengajian subuh kita pagi ini tampilkan pada surat yang ke-91, surat Asy-Syam, ayat 7 sampai ayat 10. Yang saya hormati semua pengurus, mulai dari ketua sampai kepada seksi-seksi dalam kepengurusan Masjid Al-Huda ini. Seterusnya kepada Bapak Imam kita, tokoh masyarakat, para jamaah, orang tua kami yang tidak disebutkan satu persatu nama, gelar, dan jabatan, semoga saja dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Pertama, kita telah diberikan oleh Allah dua kekuatan. Pertama, kuat secara fisik. Ringan kaki kita melangkah, tangan berayun datang ke masjid. Untuk apa? Untuk melaksanakan beberapa rangkaian ibadah. Yang kedua, kekuatan iman. Ini yang sangat luar biasa. Iman tidak berbentuk. Dia bersifat abstrak. Kalau ditanya orang pada kita, apa itu iman? Tidak bisa menjawab. Tapi iman itu punya sebuah daya dorong, sebuah energi. Apa energi iman itu? Dua setidaknya. Pertama, merebut kebaikan secara sempurna. Sedang enak tidur tadinya, tapi terdengar azan, as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Artinya yang tidur saja dibangunkan untuk sholat. Apalagi yang sudah bangun tidak hadir untuk sholat, sangat rugi. Kenapa tidak kita lakukan di rumah? Karena nilainya berbeda antara di rumah dan di masjid.
Mana yang tinggi pahalanya? Tinggi di masjid daripada di rumah. Karena tinggi pahalanya tadi, iman itu mendorong, Pak. Ketika kita melakukan di rumah sendirian secara munfarid, dapat nilai 1, dilakukan di masjid berjamaah, dapat nilai 27. Kenapa kita bangun, kita datang ke masjid dingin, jauh, gelap, mengorbankan enak tidur kita untuk datang ke masjid, gunanya apa? Karena kita sedang merebut kebaikan secara sempurna. Banyak lagi yang lain untuk merebut kebaikan secara sempurna. Salat berjamaah itu salah satu bahagiannya. Banyak lagi yang lain. Datang ke masjid, sampai di masjid, tidak langsung duduk. Idza ahadakumul masjid, lam yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, jangan duduk terlebih dahulu hingga solat 2 rakaat. Sebelum awak ke masjid supaya bisa awak solat 2 rakaat dulu. Tentu lebih awal. Ini banyak lagi yang lain. Kemudian kekuatan iman itu adalah menjauhi kesalahan secara sempurna juga. Kok tapaso juga awak berbuat salah, tak bisa dihindari lah. Ambil salah dan pulang ketek. Jadi kalau bisa hindari. Tapi tidak bisa dihindari Ustaz, harus lakukan. Tidak bisa main lah. Ambil dan pulang ketek. Bakok diambil dan ketek karena iman tadi berkata, jauhi kesalahan itu secara maksimal. Bapak dan Ibu, pagi ini kita telah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini karena ini subuh mubarakah. Nabi man shallal isya'i fi jama'ati faka'annama nisful lail. Siapa yang sholat isya secara berjamaah diumpamakan seperti sholat sunat setengah malam. Man shallas subhi fi jama'ati shallal lail kulluhu. Siapa yang sholat subuh secara berjamaah diumpamakan seperti sholat sunat sepanjang malam. Hari itu kan 2 saja Pak. Siang cek, malam cek. Kalau 24 jam sehari semalam, berarti 12 jam siang, 12 jam malam. Nah, coba siapa di antara awak nalah sholat sunat 12 jam lamanya Pak? Rasanya lu nado leh. Setengah malam, setengah dari 12 6 jam. Aduh leh. Paling lama salat sunat awak baru 1 jam. Atau 1 jam seperempat lah. Ketika Ramadan itu dilakukan salat tarawih, ada masjid yang melakukan salat tarawihnya 1 malam 1 juz Al-Quran dibaca dalam salat. 1 juz itu 9 lembar. 9 lembar berarti 18 halaman. 1 halaman 15 baris. Kalau sholatnya 11 rakaat, berarti 1 rakaat itu 1,5 halaman. Lebih kurang. Kalau 1,5 halaman, berarti 15 tambah 7, 22 baris. Kalau sepanjang itu ayat dibaca oleh imam sholat tarawih, tiap malam awak ikuti. Litak awak dia.
Ambo punya kawan bapak dan ibu salat tarawihnya di UPI Masjid Rahmatan lil Alamin. Siap tu dikecian kapok ambo salat sunat di Masjid Rahmatan lil Alamin. Bang, lama tagaknya. Bang kok lama? Panjang ayat dibacanya. 22 baris. Pak. Awak tak biasa 3 baris saja. Kadang-kadang sebaris. Al-Kautsar itu sebaris itu. 3 ayat satu baris. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu paling enak ayat. Nah, kalau sepanjang-panjang itu sih ayat dibaca oleh imam, nah itu ya. Bisa ikut aja imam awak balik pak pengurus. Tapi kalau dibaca ayat panjang 22 baris tadi, selesai sholat tarawih, halah mengecek ke pengurus. Pak pengurus keceklah ke imam awak jangan sepanjang ikobana ayat dibaca. Tak taluk dia kami tagak lamu-lamu. Begitu. Tapi ketika kemampuan fisik kita dan kekuatan iman kita belum menjangkau hal seperti itu, apa kata Nabi? Salat subuh kamu berjamaah sama dengan salat sunat sepanjang malam. Ini luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu, bersyukurlah kita kepada Allah karena ini bisa kita lakukan. Maka kita jagalah salat ini. Apakah 2 salat ini? Sebenarnya tidak. Salat yang lain juga begitu. Tapi salat yang 2 ini terberat. Bagi siapa? Bagi orang munafik. Laisa asqala minal munafikin. Salat yang terberat bagi orang munafik itu ada 2. Salat Isya dan salat subuh. Kenapa berat? Karena kecenderungan orang munafik itu melakukan ibadah cenderungnya dilihat orang. Karena tujuannya beribadah adalah pujian manusia bukan pujian Allah. Salat Isya malam, salat subuh malam. Orang masih tidur dia sudah bangun untuk melaksanakan salat subuh. Kalau orang masih dalam keadaan tidur, malam dilakukan, tidak banyak orang mencari lihat dulu. Sementaranya keinginan beribadah karena ingin dilihat orang. Sekarang orang yang melihat itu tidak banyak. Tapi kalau sholat siang, dia yang paling awal datangnya. Apalagi kalau sholat itu sangat ramai orang melihatnya. Di hari raya umpamanya Pak. Baiknya sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Orang sholat di lapangan ini walaupun yang pertama tiba di lapangnya sholat sunat 2 rakaat. Waktu itu bana semangatnya beribadah. Walaupun tidak ada dilakukan Nabi. Mana ada sholat lapangan. Kalau di masjid masih adalah sholat sunatnya. Ini di lapangan. Dia pertama datang. Sholat dulu. Berinfak pun seperti itu. Ketika hari raya itu banyak infaknya. Ketika harian dia tidak berinfak. Dibisianlah pengurus. Bisian pengurus karenanya adalah seorang perantau. Ini bebas sedekah 15 juta karena hari raya pulang. Beko jangan sabuk-sabuk lo ambo nak. Nama ambo itu satu sisi Pak. Di imbauan ada protokol Pak. Alhamdulillah pagi ini kita telah mendapatkan infak dari perantau kita. Dan dia seorang yang sukses di rantau. Alhamdulillah pagi ini dia telah mengeluarkan infaknya 15 juta. Ya baik tagak melokan seruang Pak. Cari ada orang. Satu-satunya perantau di kampung itu nyonya Pak. Tersembunyi kemunafikannya, rianya itu. Tadi jangan kecek-kecekan lo bekor dari si infaknya. Kecek si hamba Allah. Tapi ketika pengurus mengecekan,
15 juta dari salah seorang perantau kita. Di kampung tu perantau inyo seorangnya. Hanya baik tagak meluan serong. Apa isinya? Ada unsur ria dalam hatinya. Makanya disebut oleh Al-Quran, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah. Keciannya Allah tak tahu hatinya tu. Padahal dirinya yang tertipu sesungguhnya. Sementara dia tidak menyadarinya. Nah, Bapak dan Ibu, kehadiran kita pagi ini di samping melaksanakan ibadah, kemudian mensucikan rohani kita. Itu ayat yang kita bacakan tadi Bapak dan Ibu di surat Asy-Syam ayat yang ke-7 sampai 10 itu. Ayat 7 itu diawali dengan huruf sumpah. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi manusia dan sempurnanya penciptaannya. Wow, di sana itu berlaku sebagai huruf qasam. Qasam artinya sumpah. Allah bersumpah. Bukan huruf ataf. Kalau ataf berarti arti wow di sana itu dan. Tapi di sini diartikan dengan demi, demi manusia serta sempurnanya penciptaan manusia itu. Memang manusia adalah makhluk yang sempurna ciptaannya. Kenapa dikatakan sempurna? Karena pada manusia itu digabungkan antara unsur jasad dengan unsur roh. Kita lihat dulu Bapak dan Ibu, secara penciptaan. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batnihi ummihi arba'ina yawman nutfah. Ini secara fisik dulu, Pak. Sesungguhnya apabila Allah ingin menciptakan salah seorang di antara kamu, dikumpulkan dia dalam rahim seorang ibunya arba'ina yawman nutfah, sampai 10 hari dalam bentuk nutfah. Ini maaf Bapak dan Ibu, nutfah itu adalah pertemuan sel sperma laki-laki dengan sel ovum perempuan. Nah, ini asalnya, Pak. Dari laki-laki dan perempuan, nutfah, air. Dan air itu bukan air terhormat, Pak. Ini untuk mengetahui asal kejadian kita secara fisik. Ini nanti Bapak dan Ibu akan berbeda antara Nabi Adam, Nabi Isa, kemudian kita. Nabi Adam langsung betul dari tanah. Langsung betul dari tanah. Laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Kami telah menciptakan manusia Adam berasal dari tanah yang dibentuk. Tanah tubana langsung, Pak. Dibentuk, ruh masuk. Makanya Adam tidak ada bapak dan ibunya. Nabi Isa ada ibunya tapi tidak ada bapaknya. Tidak ada pertemuan sel sperma laki-laki dengan sel ovum perempuan. Kenapa begitu? Karena Allah sedang memperlihatkan kemahakuasaannya. Jadi nanti diperbuat di Allah. Kau Bapak dan Ibu tidak mesti diterima di akawak. Kalau akawak saja nanti di pagunuan, tidak menerima, Pak. Secara keilmuan baru bisa orang kau hamil melahirkan pertemuan air tadi itu, Pak. Antara sel sperma laki-laki dengan perempuan. Tapi bagi Allah tidak mesti ada sarana. Allah punya sifat kudrat, iradat, berkuasa dan berkehendak. Yang aco sabu apa dan Ibu di ayat 82 surat Yasin. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu, tidak perlu sarana kepada Allah. Tidak perlu loh kalau laki-laki dan perempuan akan melahirkan, perempuannya ada laki-lakinya, ada produksinya, kawinnya dulu. Bagi Allah tidak mesti begitu, Pak. Jadi yang diperbuat oleh Allah tidak mesti diterima akal. Tidak pernah Allah bertanya kawan. Iko ambo kamambu iko kecil Allah le terima akal kalian tindak. Tidak pernah bertanya, Pak. Allah berkebuat sekehendaknya. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekehendaknya. Nah Bapak dan Ibu,
Allah bisa melakukan itu. Kenapa? Karena Allah sedang memperlihatkan kekuasaannya kepada kita yang tidak masuk di akal kalian, tidak bisa diterima oleh akal kalian. Saya berbuat, kata Allah. Makanya dengan dua cara. Satu dengan ilmu, yang kedua dengan iman. Kalau dengan ilmunya tidak bisa lagi diterima, masuklah wilayahnya wilayah iman. Ilmu perlu pembuktian, iman tidak. Lihat ketika Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 kilo. Dari Masjidil Aqsa terus naik ke Sidratul Muntaha. Kata para ahli jumlah kilonya 9.720.000.000 kilometer. Sementara kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik. Kalau 300.000 kilometer per detik, sementara Nabi saja hijrah hanya dalam waktu sepertiga malam, katakan itu antara 3 atau 4 jam pamannya begitu, Pak. Sementara 9 miliar tadi bagilah dengan 300 itu. Itu lebih 9 jam itu, Pak. Tapi kenapa Allah bisa melakukan itu? Karena Allah sedang memperlihatkan kemahakuasaannya. Kalau jawab saja pasti tidak terima. Makanya ketika Nabi Isra dan Mi'raj disampaikan kepada orang Mekah itu apa kata nama Muhammad turut lagi lo tu. Karena hanya pakainya ikonnya saja, Pak. Tak pakai sikor. Coba pakai ini, Pak. Tak terima di sikor, masuk wilayahnya, Pak. Contoh, Pak. Kenapa Nabi Ibrahim tidak terbakar? Karena Allah perintahkan api itu dingin. Yang menciptakan api itu makhluk. Yang menciptakan api adalah Allah. Kalau Allah yang memerintahkan, tidak ada yang tidak. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api dingin engkau selamatkan itu Ibrahim. Siapa yang menyuruh dingin? Yang menciptakan. Kalau yang menciptakan menyuruh dingin, tak mungkin yang diciptakan itu membangkang kepada yang diciptakan. Kalaupun membangkang kepada yang diciptakan, efeknya bukan kepada yang diciptakan, kepada yang menciptakan, tapi kepada yang diciptakan. Awak membangkang ke Allah pada ibu. Efeknya untuk awak dan untuk Allah. Saya katakan begini ya Pak Ibu. Sedunia aku tidak ada orang solat surah Allah juga Bapak dan Ibu. Tidak berhenti ke Tuhan sebagai Allahu Akbar. Dia tidak ada orang solat surah Allah juga Allah lah ketek gini kan ada Pak. Sedunia pun tidak solat orang tidak akan berubah ke Tuhan itu jadi ketek. Sedunia pun orang solat saja patuh semuanya tidak bertambah ke kadang Allah. Jadi efeknya itu adalah manusia. Ini ya Pak. Tapi ada kelompok tertentu katanya Isa Maryam itu hamil kemudian melahirkan seorang namanya Isa, itu yang menyebabkan hamil itu adalah Tuhan. Nah, maka ada Tuhan anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus. Ada Pak Tuhan, ada anak Tuhan. Roh yang masuk ke dalam jasadnya itu, jasad Isa itu adalah roh yang suci. Kalau bantu itu maka Isa yang harus jadi Tuhan, Mbak. Nabi Adam lah sekalian. Nah, Bapak dan Ibu. Tapi kita tidak seperti itu, Bapak dan Ibu. Kita melalui proses. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kemudian Allah telah menciptakan manusia itu berasal dari saripati makanan. Makanan awak. Kalau makan dari nasi dari beras tumbuhnya di dari padi tumbuhnya di sawah itu tanah, Pak. Dia tidak langsung dari tanah, tapi melalui saripati makanan dan makanan itu berasal dari tanah. Nah, berproses melalui proses kawin tadi, Pak. Kawinlah manusia sehingga terjadilah pembuahan. Ini asalnya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batnihi ummihi arba'ina yauman nutfah. Apabila Allah telah menciptakan salah seorang manusia 40 hari dalam bentuk nutfah air tadi, Pak. Airnya tidak air terhormat. Itu asal awak semuanya apa dan Ibu? Surat Sajadah ayat ke-8 menyatakan, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin mim ma'im mahin." Kemudian kami ciptakan manusia itu berasal dari air yang mim ma'im mahin, air yang hina, Bu. Tasawuf saudara.
Apa kata Pak Quraisyat? Kenapa air itu dikatakan hina? Baunya busuk. Ini maaf Bapak dan Ibu. Airnya lemah. Tidak kuat, Pak. Mudah kering, cepat kering. Dan dia tidak punya kekuatan untuk mengalir. Beda dengan air ini, Pak. Tuangkanlah. Cepat mengalirnya. Disediakanlah paralon, Bapak dan Ibu, dibalah paralon, dituangkan air iko, Pak. Capek turunnya ke bawah. Tapi kalau air yang tadi itu lambat. Ini maaf Bapak dan Ibu. Yang ketiga, apabila mengenai kepada pakaian kita, fisik kita, dibawa sholat, tidak dibersihkan dulu, tidak sah sholat kita. Ini asal kita semuanya. Makanya rasanya tidak ada hak awak untuk bersombong-sombong, tidak ada. Asal awak saja dari air yang tidak terhormat, dari air yang hina. Ayo. Setelah dari air tadi 40 hari, summa yakunu alaqah mislu zalik. Kemudian dari air berubah kepada darah, lamanya mislu zalik, sama seperti air tadi. Padahal lamanya 40 hari air, 40 hari darah. Summa yakunu mudghah mislu zalik. Kemudian 40 hari berikutnya berubah jadi daging. Berbentuklah dia Bapak dan Ibu. Berapa lamanya? Mislu zalik, lamanya juga 40 hari. 40 hari 3 kali 40 harinya. Air 40 hari, darah 40 hari, kemudian berupa fisik tadi itu 40 hari. Berarti 120 hari bagi 30 berarti 4 bulan. Ketika 4 bulan tadi itu, Bapak dan Ibu, summa yursalu alaihimul malak fa yunfaku fihi min ruh, kemudian turunlah malaikat. Mengapa malaikat itu meniupkan ruh ke dalam jasad tadi? Fisik dari tanah, ruh dari Allah. Bertanya orang kepada Nabi, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bertanya orang kepada Nabi Muhammad tentang persoalan ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhan, dan tidaklah kamu itu diberikan ilmu kecuali illa qalila, sedikit ilmu kita. Bertanya apa-apa je ibu, di mana letak ruh di dalam jasad? Pengaruhnya besar, Pak. Bama aku bisa awak hadir kini karena ruhku masih di dalam jasad. Bama aku baca li ambo kini berceramah, badannya ambo berceramah karena ada ruh dalam jasad. Cuba kalau ruhku lah keluar. Dah bisa ge awak duduk kini kor, Pak. Dah bisa ge ke malangkar. Tapi di mana diposisikan ruh dalam jasad kita? Kulir ruhu min amri rabbi, karena itu urusan Tuhan. Tak tahu di mana posisikan. Kemudian ketika dia keluar, kenapa kita tidak bisa menahannya, Pak? Awak kecean ke dokter awak karena ingin duit yo selama-lamanya, apa dan Ibu? Dok, tolong cari di mana diletakkan Tuhan roh dalam jasad kamu. Tolong kabeknya di dalam ya dokter supaya tidak keluar-keluarnya. Boleh nio mati doh. Aduh, dokternya tidak bisa. Sampai kini pun tidak ada dokternya bisa. Yang kawat banggaan dalam hidup. Walaupun dokter tadi sudah bergelar guru besar, profesor, dokter. Ahli ini dan itunya. Kecean kayaknya, Pak. Tolong dokter, carian di mana, pawian di Allah dalam gua. Bawa mengkaji manusia, Pak. Akhirnya menyatu. Ketika roh menyatu dengan jasad, tadi apa kata Allah? Wa nafsu wa ma sawaha. Demi manusia. Nafas. Bapak dan Ibu. Nafsu, nafas. Kenapa disebut nafas? Karena ketika roh masuk ke dalam jasad, orang bisa bernafas. Kalau roh keluar dari jasad, orang tidak bisa lagi bernafas. Kecuali orang mati itu, Pak. Lihat doja manggarik dado tu. Aduh, lagi, Pak. Tidak bisa bernafas lagi. Karena nyala keluar. Sempurna ciptaan kepada manusia tadi. Menyatu keduanya. Ruh berasal dari Allah. Allah menciptakan ruh dari yang suci. Tidak bersentuhan dengan yang lain. Kecuali datangnya dari Allah.
supaya ruh tadi tetap dia suci, maka tak boleh sedikit pun jasad tadi diisi dengan sesuatu yang tidak baik. Makanya saya katakan, manga dirawat kini sedang pensucian roh. Bakok solat awak pensucian roh. Manga menangah wirid awak pensucian roh. Manga berzikir pensucian roh. Kenapa? Dia suci, Pak. Kalau dia suci, kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Tenang dia. Surat Al-Fajri ayat 27 sampai terakhir tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggilannya wahai jiwa yang tenang. Kenapa timbul ketenangan? Karena jauh daripada dosa. Cobalah isi ruh tadi dengan dosa saja, maksiat saja pada ibu. Jangan itu jujur bisian kecil Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi ketika kalimat itu dibisikkan, ya baca la ilaha illallah. Menggeleng, Pak. Kenapa? Karena selama ini tidak dibersihkan. Ruh yang datang itu dikotori. Banyak sebenarnya yang menyebabkan rohani kita itu terkotori pada ibu. Makanya Imam Al-Ghazali mengarah sebuah buku namanya Tazkiyatun Nafs, pembersihan jiwa tadi, pembersihan ruh tadi. Harus bersihkan. Bapak dan Ibu selanjutnya maaf, kita tidak akan selamanya hidup. Apalagi Allah katakan tadi, ayat yang ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dua, Pak. Fujur, takwa. Fujur itu jalan kesalahan tu ada, Pak. Fasilitas untuk bersalah tu ada. Bagaimana ku ada? Karena dasar awak tadi secara fisik berasal dari tanah. Tanah yang rendah. Jadi kecenderungan fujur besar. Kecenderungan takwa juga besar. Dan besarnya kecenderungan fujur dengan takwa bahkan disamakan. Kalimat takwa 115 kali. Fujur yang berasal dari dorongan syaitan, syaitan juga 115 kali. Antara potensi kepada kebaikan dengan potensi kepada keburukan itu berimbang. Kecuali awak bapak dan ibu, aduh saya. Lewat orang di muka rumah awak bapak dan ibu. Bajunya merah. Orang kok gak hitam kulitnya. Tahan awak untuk indak berkomentar, Pak. Nyurang ko hitam kulit, Pak. Nyu pakainya bajunya merah. Lewat di muka rumah awak sedang duduk di teras, Pak. Lebih bisa awak menahan untuk tidak berkomentar. Tak tahan, Bu. Atau potensi fujur di sini ada, Pak. Iku orang ko tak kebak kacau kulah di rumahnya. Jadi kulit tak itu pakai lo baju merah tak kau paneh hari. Apa urusannya jawab, Pak? Nama makainya, nanya pakai baju inyo, jo bali jo pitih inyo. Inyo lewat di jalan umum, kebetulan di depan rumah kita saja, awak berkomentar. Lewat orang baru tinggalnya pada ibu. Tak menyaponya orang. Kecewa. Sombongnya Pak Jago lah. Iyo kok sombongnya aku tak menyapu. Bisa saja dek karenanya malu. Inyo tagan. Karena apa? Inyo orang baru. Merasa takut inyo, Pak. Jarang, Pak. Dengan husnuzan tapi dengan baru sih. Kok tak lupa namanya apa. Kemana itu, Pak? Allah kok pas awak duga tu dengan yang terjadi pada dia. Belum tentu, Pak. Ini potensi fujur. Karena kekuatan antara fujur dengan takwa itu berimbang. Asa doa untuk babu eloknya adalah penghalangnya. Labai yobana terang azan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Itu kan panggilan azan di waktu subuh, Pak. Tapi gari misyari seketek. Hanya masuknya setan tadi sini sekali. Hujan hari beko sakit lo kapalo, cek. Tiba basobok jo kawan tengah harinya. Bandak payone pagi tadi.
Yo garimis hari one kok ndak bisa bana pakai karena hujan seketek itu sakit kepala one itu. Nyobue alasan tadi. Adalah seorang bapak-bapak masih kue apa dan ibu. Masa tiba bapak tadi, ambo yo kalau lah garimis hari itu ndak bisa bana ambo tuh. Tapi bapak dan ibu garimis seketek untuk pergi sholat ndak bisa. Tapi kalau untuk bersepeda ke Lembah Anai itu Pak, waktu longsor itu Pak, terputus jalan di Lembah Anai, hanya buat informasi di WA grup kawannya. Kita besok hari Sabtu buat ke Pak, kita besok bersepeda ke Lembah Anai. Rupanya pagi subuh hari Minggu itu hujan hari Bapak dan Ibu. Kecek kawan, hari ko hujan ko bakal lanjut jawab. Babuwe lo di WA itu jawabannya. Lanjut, bagi tanda ikut tu cik bang. Tanda namanya tu. Semangat bang. Tiba ke Mas Haji, antah barangkah dari rumahnya. Ambo kalau kena hujan ku nak bisa benar aja. Masih peda barangkah jauhnya ke Lembah Anai itu. Lanjut ya, pakai lembah coachnya. Apa dan ibu? Jadi fujur dan takwa itu. Jadi tugas kita apa Bapak dan Ibu? Roh tadi itu mesti dibersihkan. Petunjuk kita sudah ada, Bapak dan Ibu. Ketika petunjuk ini sudah ada, apa kata surat Al-Kahfi ayat 29? Qulil haqqu mir rabbik faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina nara. Katakanlah bahwa kebenaran itu sudah datang dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Inna a'tadna liz-zalimina nara. Sungguhnya orang yang zalim itu tempat kembalinya nara. Tak ada di pasar-pasar, Pak. Nalai sadar dakean diri ke Allah. Nah ninda ibu lah sekuat dia, tapi inna a'tadna liz-zalimina nara. Sungguhnya orang zalim itu tempatnya adalah neraka. Apa-apa dan ibu-ibu lay babandiangan lay ado jo foto mu tu jawan leh lebu. Lay ado, cuca lihat wa. Kini barau mua, bandiangan jo kini, ba bentuk fisik wa. Semakin coga wa kini atau semakin lakaripui. Tu aja nak kari-karihan di dunia ko le. Manunggu hari lah Pak. Mau cari awak dalam saji itu durang nalai keteknya Pak. Tambah ciek bersih. Rasanya nalai ko lah dia sampai puluhan saudara. Perandanya sampai puluhan lah. Atau lah kok dipakai lah umur Nabi Bapak dan Ibu 63 tahun. Abaralai tinggal ko sampai puluhan. 23 lah Ibu. Nala 50 3 baleh lah Ibu. Akhirnya nanalah 62,5. Setengah lah. Apa je lah yang ditunggu. Kok nak pitih nak awak cari Bapak dan Ibu. Tak bawa mati loh. Cayolah jombo. Pak Herman Nawas. Kalau tahu Pak apa? Apa punya upi tu Pak. Punya upi. Orang kayu. Pak dan Ibu. Perguruan tingginya nak punya. Oto hariannya Alpar. Platnya 165H. Beliau karena orang SK, Pak. 1 itu artinya ihsan. 6 rukun iman. 5 rukun Islam. Kalau belajar SK kan 3 itu pembahasannya, Pak. Ihsan, iman, Islam. Dia lagi otonya 165H kode serinya seri Solo. Apa yang terjadi, Bu? Ketika beliau meninggal, disolatkan di Masjid Rahmatan lil Alamin UPI, sudah disolatkanlah permohonan maaf ke beliau, diberangkatkan ke pusaronya. Kecek tukang, kecek orang banyak apa dari Ibu. Kita lepas kepergian beliau, sudah itu kita doakan mudah-mudahan Allah menempatkan di tempat terbaik. Yang ke orang Pak, kau tua di sorongan orang Bu. Dah ada nambah protes dari keluarganya seorang aja Pak. Bakal kesinan abang kami, udah kami, kakak kami, ayah kami, suami kami, bakal kesinan ke Alpar ku masuk anak. Ada seorang yang protes Pak.
Lu masuk ke dalam tanah tidak berguna lah tu tadi. Apa ada nih, Bu? Sudah tu pakaian, pakaian selama beliau hidup sehat apa ada nih, Bu? Tak na murah pakaiannya. Bahasa pari bagai kamu itu. Tapi ketika beliau meninggal, pakaiannya apa? Kain turun, Pak. Kasar tak boleh lah, Nabi dan maharagonya. Tak boleh maharagonya, karenanya mubazir. Barang lampihnya, 3 laki-laki, 5 pedosi. Kecil Nabi kalau bisa salampih silah. Kamu lihat itu. Sebenarnya dalam Islam kan tak repot mana mau urus jenazah. Cuma awak berepot-repot apa? Dulu orang berbuat kain kapan kau, kapenya tanggung lo tabanya lo, Pak. Bentuk kasur. Di kapal lo tu bagi lo bantah. Maknanya kalau lo lamanya dalam kubur. Abu yang bantah, Pak. Padahal surah bagi kapeh Nabi yang mam. Nambah lubang-lubang. Tangan ada antara kau. Katia kan itu surah dia. Ini duangga. Pelapasan iku buang kasur dah. Berepot nambah nama. Apa dah ni, Bu? Itu nang kawak bawanya. Nan alpar tadi leo pakai je leo. Nah, ada pakai leo, Pak. Lah orang lain, bagadang orang nan tinggal. Tapi hebat beliau satu. Beliau pernah mengatakan begini, Ustaz, ambo ada tu ambo yang bawa mati, Ustaz. Baca ropak mau mati je. Bakubuan ada tu apa kah? Enggak. Rupanya beliau itu adalah orang yang pemurah. Di awal pendiri Rahmatan lil Alamin buatnya peraturan sia di antara orang miskin pemulung yang bisa solat subuh sampai 10 hari tidak putih-putih berjamaah di masjid beliau, diagihnya modal 3 juta. Itu untuk melatihnya, walaupun itu karena maroan pitih dulu tidak ada, tapi setelah itu menyadari anak-anak di Kaliliang tu kalau tidak mampu untuk kuliah digratiskannya. Magia pitih ke kasapam ko murah sedeknya mangaruan pitih warna merah tu, Mak. Lamakan tadi aja. Ada lepaknya. 100. Bara kalau mahanya harga nasi Pak 100.000. Ustaz berceramah jangan dihitung lah Pak dari. Khusus amplop dari beliau, dari masjid lah diagih dari pengurus, di beliau diagih lah Pak. Diagihnya baju, koko, kupiah, dan sarung. Jadi pemurah. Ikonan kebisanya Pak. Kau nanti tinggal kau. Kadi para buin orang, apalagi kok membuat orang lo bercakap. Ada orang bercakap lo dek gara-gara ratu nanti tinggal. Jadi apa dan ibu Ustaz jamaah. Jadi itu kalau kita sudah mengakhiri hidup ini, Pak. Ya pada ibu kita bersihkan rohani kita dalam rangka apa? Dalam rangka baliknya ke Allah dalam keadaan suci balik. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada lagi manfaatnya harta dan anak pada hari itu kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang suci bersih. Qalbun salim. Lah harum bau lontong, Pak. Di ibu lain tak bau lontong, enggak? Lain tak bau bu, enggak? Karena lah tak bau lontong, Pak. Kurang konsentrasi, Pak. Dia jelek, Pak. Kita tutup saja dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini yang termasuk berkaitan hari ini, mudah-mudahan ilmu yang segera kita hari ini bermanfaat kita bisa